Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka, ya kan. Trisatya itu demi kehormatan kau aku berjanjikan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. 3 menepati Dasa Dharma. Nah, Dharma itu ada 10 boy, janji-janji pramuka gitu. Oke. Inilah ngasur di jam 12 malam ke atas. Pam pam param pam 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 param pam 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 pam. Taranet. Dan ada persiapan lagi kan? Win, yang aku mau bahas nih tentang pramuka. Langsung. Bukan, langsung. Aku nyangkanya dari itu, boy. Hah? Aku nyangkanya dari itu. Masa? Iya, itu hype di kalangan kami. Iya. Nah, aku justru penasaran. Win, tentang pramuka, Win. Tentang keputusan terbaru nomor 12 ya. Pokoknya Menteri Nadiem Makarim, Menteri Mendristek, ya, bahwa pramuka itu tidak lagi menjadi tidak lagi menjadi ekstrakurikuler wajib di kalangan pendidikan dasar maupun menengah, ya kan? Tapi udah bisa menjadi ekstrakurikuler yang bisa dipilih kan? Iya. Karena harapannya, aku jelaskan dulu yang aku baca ya. Karena harapannya itu dia biar anak-anak atau siswa itu bisa memilih dan menentukan sendiri eskul apa yang dia ingin pilih, seperti itu. Jadi tidak lagi menjadi wajib. Nah, yang pertama yang gue tanyakan, bagaimana tanggapanmu tentang itu, Win? Udah, boy. Jadi kamu kan itu Lain. Kayaknya kedua itu tentang yang kamu pikirkan deh. Betul ya. Iya. Aku udah bakal. Aku udah SPK kamu mau bahas itu. Karena pertama itu cukup jadi bahan pembicaraan di grup-grup kami di Pramuka tentang bagaimana masa depan gerakan pramuka sendiri sebagai salah satu wadah utama di dalam pendidikan karakter. Iya. Kan itu, boy. Seperti kamu tahu, kamu pernah ikut pramuka nggak sih? SD. Betulan nggak? Itu keinginan sendiri. Ini paling mendasarnya. Oh iya, betul. Kamu boleh ngulik-ngulik berkemu kan ya sebenarnya. Kamu waktu itu disuruh kah, diajak kah, atau apa? Wajib dari sekolah aja. Oke, wajib dari sekolah. Jujur ya. Iya. Pramuka ini kayak apa dulu? Dah, jelasin aku dulu. Apa maksudnya pramuka kayak mana? Ini kayak apa? Yang sekolah pramuka ini kayak apa sebenarnya? Ya, di SD dulu. Di semua jajaran tuh, boy, ada eskul pramuka, dan pramuka ini berada di sebuah organisasi yang besar. Namanya Gerakan Pramuka. Nah, maksudnya dulu aku SD tuh camping gitu nah. Ya, perkemahan Sabtu Minggu persami. Itu salah satu metode pendidikannya pramuka. Itu aku pernah ikut. Tapi aku kayaknya aku udah pramuka deh. Ya apa ya? Kalau kamu pernah ikut itu ya. Itu nggak wajib, Boy. Aku SD wajib kan? Diperkenalkan. Boy, gini, esensi dasar pramuka tuh adalah sukarela, sama kayak organisasi lainnya lah di semua. Silakan kalau kamu punya keinginan untuk ikut ya ikut. Nah, kamu udah dipaksakan. Tapi memang dalam beberapa tahun belakangan kemarin, pemerintah tuh percaya bahwasanya pramuka ini adalah salah satu jawaban atas permasalahan. Ngomongku pramuka betul lagi ya. salah satu jawaban atas permasalahan anak-anak muda. Kenapa? Karena sangat Pancasilais, patriotis, semua hal-hal baik itu tertuang di Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka, ya kan. Trisatya itu demi kehormatan kau aku berjanjikan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. 3 menepati Dasa Dharma. Nah, Dharma itu ada 10 boy, janji-janji pramuka gitu. Apa ya? Seperti takwa kepada Tuhan, cinta alam, ya kan, dan hal-hal lainnya lah, panjang lah. Yang pasti kamu kalau tidak ikut kamu nggak bakal esensi. Berarti enggak. Iya kan? Kita ikut. Tapi kalau bagi kami pada saat kamu ikut diperkenalkan, berarti kamu sudah jadi bagian. Oh iya, pastinya ya. SD. Kamu tuh kayak sudah gini, boy. Kamu tuh sudah diperkenalkan secara umum tentang organisasi ini. Kalau di SD ya, yang disuruh sekolah. Nah, kamu tertarik nggak untuk ikut selanjutnya? Enggak ya? Enggak, saat itu. Nah, ya sudah, berarti sampai situ aja. Karena tapi kalau ada camping-campingnya, nginap, karena biar ketemu teman kan, cewek-cewek. Iya, semua kayaknya SD itu. Iya, alasan kita macam-macam lah ikut camping sama teman cewek, apalagi kita naksir. Itu, boy. Nah, kalau kamu pengen ikut lebih lanjut, ya kamu bergabung di organisasinya. Jadi ini perkenalan, sudah kenal semua secara umum. Tergerak dah hatimu untuk ikut. Kalau mau ikut, kamu masuk lagi ke gugus depan,
ke apa? Perindukan. Nah, tingkatan paling dasar dari perindukan tadi atau Gus Dupin apa? SMP, SD? Ya kalau biasanya tingkatannya kan siaga tuh 7 sampai 10. Umurnya. Penggalang tuh 11 sampai Oh, 15. berarti memang anak SMP ya? Penegak itu 11 penegak itu 16 sampai 20, pandega itu 21 sampai 25. Hmm. Jadi ya memang sebenarnya pramuka tuh bukan berdasarkan sekolah, Boy, tapi berdasarkan umur. Perasaan usia. Ya, misal kamu SMA, tapi umurmu masih 15 tahun, berarti kamu masih penggalang. Oke. Kayak gitulah. Nah, aku kembali ke topiknya, Boy. Bahwasanya selama ini memang pramuka tuh jadi salah satu harapan lah. Ya, bahwasanya ini mungkin bisa salah satu alternatif terbaik kegiatan yang bisa diikuti anak-anak zaman sekarang untuk mengurangi kenakalan remaja dan lain sebagainya. Apakah efektif? Iya. Mungkin subjektif banget kalau aku yang ngomong, Boy. Iya sih. Betul. Karena aku berusaha menyampaikan apa yang aku sampaikan, yang kulihat gitu kan. Iya. Tapi ya ada beberapa pandangan orang lain yang bilang bahwasanya, Boy, susah, Boy, ngajak anak-anak zaman sekarang ikut pramuka. Kenapa, Win? Old school banget. Organisasi ini kayak terlihat tua banget gitu. Nah, walaupun kita sudah beradaptasi kok. Kita harus akui bahwasanya perkembangan zaman membuat anak-anak itu apa ya, kegiatan-kegiatan alam tuh bukan kegiatan yang seksi, Boy. Contoh, kamu krepa kan? Krepa tuh apa kalau di umumnya? Kelompok remaja pecinta alam. Pecinta alam. Banyak nggak pengikutnya? Waduh. Iya Ya, kan? dapat 5 aja syukur. Iya kan? Sama. Begitu, pramuka tuh begitu kurang lebih. Kegiatan-kegiatan alam, adventure, dan lain sebagainya itu kurang diminati. Tapi kegiatan-kegiatan yang kayak, apa ya? Anak-anak tuh kayaknya lebih suka main HP deh dari sekarang kan. Dia nggak akan mau meluangkan waktunya untuk berkemah, untuk melakukan yang susah-susah kalau dia bisa tidur. Kalau aku prinsipnya gini, kalau aku bisa tidur di rumah ngapain aku camping? Iya. Itu prinsipku juga sih sebenarnya. Tuh, kayak gitu-gitu kan. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, aku nggak tahu kenapa pada akhirnya kementerian hari ini mengeluarkan keputusan baru karena mau ajaran baru kan. Kurikulum Merdeka itu pada akhirnya tidak lagi menjadikan pramuka itu salah satu kegiatan wajib yang ada di sekolah. Iya. Jadi diturunkan istilahnya seratannya, Boy. Yang wajib jadi sunnah gitu lah. Ikut bagus, nggak ikut ya udah mungkin ada ekskul lainnya. Tapi kamu bisa nggak jelasin singkat tentang gimana prosesnya sampai dia jadi wajib? Ya tadi, Boy, karena banyak sekali metode Pendidikan karakter kan? Iya, pendidikan ekskul itu kegiatan di luar jam sekolah, Boy ya. Iya, betul. Ya kan di luar mata pelajaran utama. Ya tadi dari sekian banyak ekskul, kementerian dan organisasi-organisasi lainnya mencari kira-kira yang mana ya yang mendekati bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan di kurikulum Merdeka tentang patriotis, keagamaan, impact, yang kayak gitu-gitu. Bukan berarti ekskul lain tidak ada, ya, tapi yang bisa mengcover semua hal dalam satu organisasi yang dilihat ya pramuka. Jadi pada saat itu Kemenristek-Dikti ini, Kementerian Pendidikan, Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi ini kerjasama dengan pramuka tingkat nasional, Warnas. Bikinkan dong kurikulumnya supaya bisa nyatu nih kurikulum Merdeka nih. Yang kita minta salah satunya adalah ada elemen pramukanya di dalam. Tuh yang harapannya bisa makin menendang kurikulum Merdeka ini. Dan pada saat diuji coba memang ada kesulitan. Contoh, guru-guru yang di sekolah tuh nggak paham, Boy, tentang pramuka. Mereka kan ikut pramuka? Guru-guru pada akhirnya ada kursusnya, Boy. Ada dikursuskan lagi guru-guru itu, kursus lahir dasar, diperkenalkan lagi gimana cara mendidiknya. Tapi apakah efektif? Memang kesusahan. Gimana sih, Boy, kamu yang kupaksa ikut dengan aku yang memang cinta mati gitu sama pramuka? Ya kan? Paham. Itu kelemahannya. Pada akhirnya guru-guru itu nyuruh orang-orang yang kayak aku yang cinta mati nih. Win, kamu aja deh, Win, yang bantuin. Kamu aja deh yang ngurusin, Win. Sedangkan keterbatasan kami adalah waktu. Pantas kemarin yang si contohnya teman kita itu ya minta tolong kamu ya. Itu salah satunya itu ya. Iya. Itu tadi, Boy. Aku bisa. Tapi mati. Waktunya yang mati. Waktunya nggak ada. Makanya pada akhirnya gitu. Ada kesan bahwasannya nggak terfollow up dengan baik. Tuh. Kenapa, Boy, kamu ngulik itu? Enggak, karena aku penasaran kira-kira seberapa dua unsur sih yang aku mau ulik. Pertama,
apakah ini ada unsur politisnya? Itu satu, ya kan? Kalau kamu raba nih Win. Yang kedua, seberapa besar sih? Bukan seberapa besar. Bagaimana tanggapan sebenarnya teman-teman yang betul-betul cinta mati pramuka nih? Karena gini, beberapa kontakku yang aku berteman ya, dan aku tahu dia anak pramuka, itu juga cukup kayak merespon dengan nada-nada kekesalan, ya kan, kayak mungkin nggak sampai di tahap mencaci maki, tapi memang sudah nggak suka gitu. Nah, kenapa bisa sampai pramuka ini nggak jadi wajib? Tapi juga aku nggak melihat yang teman-temanku coba sampaikan atau kritik baliknya itu yang membangun gitu loh. Jadi aku makanya bingung, di tahap aku sebenarnya lebih di tahap bingung gitu. Nah, butuh pemahaman aja tentang pramuka gitu. Yang sama sih sebenarnya Boy, dengan aku juga kaget, tapi aku tidak berkomentar apapun sebelum press release Kuartir Nasional. Habis itu Kemenristek Dikti sudah keluar press release-nya, pernyataan resminya bahwasanya tetap kok ada, nggak dihilangkan, tapi diturunkan aja, tidak wajib ya. Tidak jadi harus lagi, karena pada akhirnya ya semua bebas memilih. Apakah ada unsur politisnya? Nanti kita off cam aja Boy. Oh, oke. Apa ya, karena yang gitu-gitu tuh ketekan tuh pasti ada. Iya. Ketekan kecil tuh pasti ada. Karena memang ada perspektif lain yang dibahas di grup-grupku gitu tentang ini kenapa bisa begini. Iya, karena aku orang awam ya yang menilai, nggak bisa dipungkiri. Rata-rata orang, jujur aja nih ya penilaian kayak jabatan pramuka ini juga jabatan yang seksi. Seksi banget. Banyak orang juga aku menilai, lagi orang awam, banyak orang aku nilai orang yang kayak jadikan itu batu loncatan untuk mendapatkan sebuah posisi tertentu, bahkan untuk secara tidak langsung masanya pramuka ini solid, bersatu kayak satu padu dari atas ke bawah, sehingga ketika kita dapat posisi di atas itu cukup bisa memberi pengaruh dan bisa dapat suara yang melonjak lah. Karena aku ngelihat mantan ketuanya, aku lihat dari unsur itu aja, rata-rata mantan ketuanya pasti ada punya nama, punya nama, dan memang kayak ada politisnya. Lagi-lagi sekali lagi ini orang awam ya. Karena aku pribadi aku nggak ikut pramuka, tapi aku senang aja gitu. Nah, kalau ini wajib gitu. Paham nggak sih maksudku? Karena aku tuh malah aku mau nanya nanti tentang Scott Win. Scott itu itu yang luar negeri kan? Dunia ya, pramuka dunia. Awesome. Nah, itu gimana itu maksudnya keterkaitannya juga? Apakah memang ada keterkaitan di atau dan lain-lain? Karena aku juga punya salah satu teman yang kamu juga kenal, Prabu kan? Yang dia cerita tentang dia gara-gara pramuka dia bisa ke Australia Australia. Luar negeri pokoknya. Itu kayak keren menarik gitu. Cuman kan kalau aku ikut organisasi yang cuman istilahnya mungkin itu sub dari pramuka lah, karena ada pencinta alam, ada alamnya kan di pramuka. Aku pencinta alam dan memang gak aktif juga saat itu. Jujur aja untuk ngisi waktu luang. Gini Win, aku di SD yang memang nggak, kayaknya sekolahnya bola-bolaan gitu aja. Pramuka itu palingnya kalau ada kemah-kemahnya baru ikut. Kalau di SMP PMR, kemah-kemah juga Win. Ada juga di camping-campingnya tuh. Tapi lebih sering ketemu Oda, HVH Oda. Dulu kita banyak program kayak di SMK 4 dan lain-lain. Kita ketemu sama orang yang kena penyakit HVH dan lain-lain. Di SMA, ini betul-betul nggak ada pramuka. Iya. Nggak tahu deh, sama kita tuh pramukanya ada, tapi kan kak kurang nih. Ngedance kurang gitu aja. Ya makanya Boy, kayak pencinta alam, OSIS, habis itu Rohis. Ya pas sebenarnya itu saya bersinggungan Boy. Aku yakin di tempatmu di pencinta alam pasti ada anak pramukanya. Iya pasti lah. Ada pramuka aku di Coro Gatot. Iya kan, di tempat pramuka aku pasti ada anak pencinta alam. Anak OSIS pasti ada anak paskib pasti ada aja pramukanya. Sebenarnya tuh saling bersinggungan gitu-gitu aja Boy. Itu yang bikin asik sebenarnya organisasi kita ini. Organisasi yang banyak melibatkan diri di dunia luar, di outdoor gitu. Pasti bersinggungan sedikit banyak, pasti aja kena selip gitu. Nah itu, kalau kita mau bahas yang begitu, pasti apakah ini ada unsur politis? Menteri itu jabatan politis Boy. Ya kan, menteri itu jabatan politis. Aku tuh mencoba untuk tidak bicara lebih panjang dulu sebelum hal-hal yang pikiranku ini terbukti gitu nah Boy. Oke. Makanya ini kan baru 2 harian inilah. Iya. Aku juga enggak ada komentar apapun di media sosial aku karena ya sekiranya teman-teman yang lain sudah mewakilkan, bukan berarti aku tidak berkomentar, aku enggak peduli. Bah ini langsung bikin aku mikir panjang, anjir kayak mana ini? Karena banyak hal yang bakal terjadi Boy. Efek dominonya panjang banget. Itu nanti kita off cam aja lucu banget pramuka. Tuh. Tapi
kamu tadi bahas tentang apa tadi, scout ya, Iya, scout iya. WOSM yang Iya. kalau kamu ingat ada itu organisasi kepanduan dunia, ada hubungannya sama Kepanduan ya namanya. kepanduan, organisasi kepanduan dunia lah. Apakah ada hubungannya? Tipis banget mungkin, Oh gitu. tipis banget. Apakah mereka mempengaruhi ke sini? Iya. Enggak. Nah itu aku Tipis banget. lebih penasaran itu dia mempengaruhi. Enggak sih, ya. tipis banget boy. Karena itu organisasi kepanduan dunia itu hanya menghimpun organisasi-organisasi pramuka di setiap negara gitu. Oh. Kita pun pramuka Indonesia tuh bayar fee boy ke dunia berapa kayak, miliar kan? kayak modelnya PBB gitu kan. Iya. IMF Iya. dan lain-lain. Iya. Kita cuma terlibat ya. Ya kita cuma Ada sebagai salah satu Salah anggota. satu anggota. Ya, jadi keuntungannya apa kalau kita jadi anggota pramuka tingkat dunia? Kalau ada event luar negeri kita bisa ikut, bisa terlibat. Iya, iya. Apalagi gerakan pramuka itu, nama organisasi ini pramuka tuh gerakan pramuka boy ya. Pramuka ini apa? Pramuka tuh nama orang-orangnya. Gerakan pramuka tuh nama organisasinya. Kepramukaan itu metode pendidikannya. Ada panjangannya kali. Gerakan pramuka Praja Muda Karana. Ah itu. Anak pramuka. Kau tahu lah paling singkatan jadi otak itu semua singkatan. Polisi singkatan gitu. Praja Muda Karana. Raja Muda. Anak muda yang suka berkarya apa segala macam-macam lah. Satpol PP, Pamong Praja ada Praja juga. Ya gitu-gitulah. Enggak maksudnya Apa ya? Praja ini apa? Soalnya ada juga dosen yang namanya Andi Praja. Apa Prajanya anak-anak kalau saya. Ya anak-anak Tadi apa, anak Praja? Muda Karana. Muda kan. Anak muda yang suka berkarya. Praja tuh kayaknya anak-anak deh, anak muda. Pemuda gitu kalau nggak salah. Karena Oke. pramuka tuh sangat-sangat bahasanya tuh sangat-sangat apa ya? Kedaerahan sekali gitu. Istilah-istilah pramuka tuh sangat-sangat Ini mumpung aku ingat ini. Tapi kenapa pramuka identik dengan subuh lagi Sabtu ya? Sampai kita pakai baju pramuka dan Sabtu. karena waktu pada saat itu ya akhir dari setiap sekolah itu Sabtu. Ini persepsinya banyak banget boy. Oh. Pramuka itu banyak lagi tafsirannya gitu nah. Kamu Oke, tegas oke, oke. berguru. Nggak apa-apa. Maksudnya kan aku dari sudut pandangmu aja. Kalau ya setahu aku karena terdekat memang bisa aku dapat lah informasi. karena menurut salah satu informasi yang aku dapatkan karena identik dengan kegiatan di akhir pekan. Oke. Pramuka ini Oh. ditaruh di akhir pekan karena panjang kan boy. Makanya ada Iya. perkemahan Sabtu Minggu. Masuk. Begitu. Nah maksudku berarti pramuka ini sebenarnya benar-benar kuat loh secara value-nya. Akar rumputnya tinggi, kuat banget. Secara mempengaruhinya karena sampai hari Sabtu itu ya orang pakai baju pramuka gitu kan. Iya, dan Padahal kan itu bisa aja baju bisa Kereta. kita bilang bisa kita bilang baju apa namanya kuning coklat Ya, ya kan coklat. atau ada baju apa sih warnanya biasa? coklat boy. coklat kayak gitu coklat bisa bilang kayak gitu nah. Tapi kenapa kita harus nyebut itu baju pramuka ya kan berarti kan pramuka ini berarti mungkin dari sejarah ini lagi-lagi aku bertindak sebagai bukan bertindak aku ini sebagai orang yang nggak ngerti Udah tahu, apa-apa iya. nih. Emang udah tahu pure gitu nah. Tapi aku penasaran jatuhnya gara-gara ada masalah ini. Berarti pramuka ini maksudku aku dulu nggak berpikir loh Win kayak aku tahu pramuka ini wajib di beberapa tempat bukan beberapa tempat terutama sekolah dasar kan dan sekolah menengah tapi aku nggak benar-benar merasa pramuka ini maksudnya gini intinya yang mau aku kasih tahu itu adalah aku tuh menilai ini pramuka ini betul-betul dipolitisasi itu aja dah pandanganku sebagai orang awam karena segitunya nah sampai harus dihapuskan kan berarti ada sesuatu hal yang ada yang berbeda atau hal yang dianggap salah atau kurang tepat Ya makanya ya. aku bakal ngomong off cam sih karena nggak apa-apa, itu sisi yang aku nggak bisa pertanggungjawabkan kalau aku ya kalau aja aku baru pertama kali takut ngomong. Biasanya aku lempar aja gitu dah. Karena aku yakin gak ada nonton. anak-anak pramuka takut untuk ngomong pramuka Itu karena itu tuh masih opini, masih bahkan boy fitnah juga ngomong kan biasanya boy. iya Dan lah. Tapi Terus. prinsipnya tuh isi itu apa ya? Akhirnya Kuartir Nasional ini organisasi tingkat nasional pramuka Iya. ya mengeluarkan Kuarnas. rilis bahwasannya oke intinya gini, bahasa mudanya ditinjau lagi deh tentang keputusan itu. Karena masih ngajukan banding ya bukan banding sih, karena Pak Menteri ditinjau lagi dong keputusannya. Masa sih bakal dihapuskan? Kita loh sudah jor-joran nih. Anggota-anggota pramuka seluruh Indonesia sudah memusatkan pikirannya untuk mendukung program kementerian, masa tanpa ada tedeng aling-aling, tanpa ada konfirmasi lebih lanjut, tanpa ada kajian lebih mendalam, tiba-tiba bus hilang begitu aja. Itu kan pasti bakal jadi pertanyaan kan. tapi sedikit ya ini melenceng dikit aja
Kamu jawab, nggak usah terlalu panjang nih. Menurutmu Boy, Nadiem ini mau bawa pendidikan sebenarnya ke arah mana sih? Ya apa ya? Satu, nggak bisa nggak banyak sih berarti. Ya upayakan lah. Iya. Dia ini bukan orang politis boy, dia ini Oke. orang bisnis kan. Dia kan Oke. mantan punyanya Gojek. Gojek kan. Si- Nah jadi dia tuh nggak apa ya? Dia tuh punya keinginan bahwasanya pendidikan itu kedepannya tuh tidak lagi berbasis dengan hal-hal yang old school, terlalu tua dan lain sebagainya. Dia pengen ngegiring pada akhirnya manusia itu berkembang dengan caranya sendiri. Oh, misalkan orang yang suka olahraga ya udah nanti Iya. dia fokus aja di olahraga. Ya, jadi Nggak harus belajar matematika. lebih mengedepankan kemampuan dirinya dia. Guru tuh hanya sebagai pembimbing Oh. untuk melihat minat-minat. Nah, sejauh ini dia menjabat gimana menurutmu? Bagus. Bagus. Orang-orang harus ngakuin bahwasanya dia tuh salah satu menteri yang belum masuk angin lah. Hmm. Nah, pada akhirnya kalau pramuka begini, pada akhirnya orang berpikir masuk angin Oh, kayaknya. karena ya di logika dasarku aja berarti Nadiem Makarim lebih bagus daripada Anies. Makanya Anies dipecat. Nah, itu kan pandanganku aja. Iya. Boleh dong. Iya. Terus Ya mungkin pandangan banyak. bodoh aja. Ya kan Anies kan juga ada salah satu programnya yang apa yang ngajar ke pelosok-pelosok Iya, iya, kehidupan, iya. namanya. Indonesia mengajar. Nah, yang kayak gitu-gitu kan salah satu inisiatornya kan dia juga kalau salah ya. Ya kan. Nah, Nadiem tuh lebih kayak gitu, boy. Pendidikan berarti karakter ya? Pendidikan karakter, Karakter sama peminatan ya? peminatan. Oke, Karena dia nggak, dia tuh oke. ngeliat kayak orang luar negeri sekarang gitu, nah, boy. Tapi kalau dibilang kayak gitu sebenarnya iya betul Bang. Tapi sebenarnya kalau dibilang kayak gitu memang aku setuju loh kalau pramuka memang bisa dibilang harus jadi dasar. Karena karakter tadi itu nah kayak gitu. Iya, makanya apa ya? Makanya dalam hal ini kita harus apa ya? Aku nggak bisa berpikir objektif, subjektif maksudnya. Iya, iya. Pramuka tuh nggak boleh kayak gini Iya. kamu. Tapi pramuka juga mikir kok bisa begini? Iya, iya. Apakah treatment kita yang kurang kah? Apakah ada hal-hal yang masih tidak sesuai kah? Apakah pemerataan pendidikan pengetahuan pramuka ke pembina-pembina? Kita nyebutnya pelatih, bukan. Kita menyebut Guru-guru ini. bisa juga dibilang kakak-kakak yang sudah melewati batas usianya sebagai peserta didik sebagai pembina. Apakah sudah merata kah? Kan gitu-gitu juga harus dikoreksi kembali. Jadi apa ya? Bercermin juga gitu dengan diri kita sendiri. Kok ada keputusan ini pasti ada sesuatu, walaupun tadi cara-caranya mungkin dianggap tidak sesuai. Jadi ada kesan bahwasanya ini diambil atas salah satu pihak saja. Oke. Jadi itu Aku sih. intinya ada gambaran sih sudah tentang Ya apa ya, sedikit jawab deh tentang tadi kamu kayak pramuka luar negeri apa segala. Aku termasuk orang yang bisa kemana-mana karena pramuka, boy. Iya. Aku nggak pernah kepikiran mau ke Sulawesi Tenggara, mau ke Sumatera Selatan, Papua tuh mau ngapain sih tuh kan? Iya sih. Ya kan mau ngapain kan? Mau ngapain ya? Mau ngapain? Ya kalau bukan gara-gara pramuka gitu. Tapi Iya. itu tuh cuma salah satu fase selanjutnya lah di aku, karena waktu dulu nggak pernah kepikiran begitu. Karena aku suka aja kegiatan di luar gitu. Nah apa ya, kalau kamu bilang pengen, Tapi kamu udah suka campingnya ya? dulu suka banget. Terus kapan udah Waktu suka? itu ada fase terlalu sering, boy. Oh iya sih. Aku tuh ada kok puncak ketidaksukaanku sama pramuka tuh sampai aku banting-banting baju pramuka aku gitu. Nah karena semingguan aku pakai itu waktu kuliah tuh. Temanku tuh aku lempar, habis kegiatan aku lempar bajuku, mau rapat lagi aku pasang lagi. Karena ada satu waktu tuh kita sampai 2-3 kantor didatangin untuk koordinasi apa segala tentang kegiatan itu. Aku fase termuak pula tentang pramuka gitu. Aku sempat gak mau pakai baju pramuka lagi setiap kegiatan dan sebagainya. Tapi nggak bisa nih dibiarkan begini. Lihat-lihat yang lain nggak sudah selesai. Oke. Tuh. Ya mudahan sih kembali seperti sedia kala sih, pramukanya juga mengkoreksi diri, kementerian juga mengkoreksi diri, semua pihak mengkoreksi diri gitu. Dan harapanku sih, boy, pramuka ini organisasi yang tidak terafiliasi dengan politik sama sekali. Tapi anggota pramuka boleh berpolitik, tapi jangan memasukkan politik ke dalam pramuka. Sama kayak Muhammadiyah. Ya sama kayak gitu kan, walaupun susah. Nah, itu dia. Ya, walaupun nggak mungkin kan, pasti Keputusan itu diambil dengan politis pasti. gubernur di pramuka tuh ada yang namanya Majelis Pembimbing Daerah, MABI. Pembimbing lah.
Itu gubernur jabatan Maaf ini kamu singkat harusan. Mabida. Oh iya. Bukan Mabida ada betul. Oh ada beneran. Mabida itu cabang, Mabira itu ranting. Itu tuh semua kan gubernur jabatan politis kan. Iya. Dipilih dari politik kan. Auto ya berarti ya. Kayak Auto. jadi wali kota, auto jadi apa? Mabida, Mabicap, Majelis Pembimbing Cabang. Jokowi presiden kan Iya. Otomatis. itu pramuka utama, ketua Mabinas, Majelis Pembimbing Nasional. Apakah dia punya pengaruh untuk menentukan? Takut aja banyak takutnya lagi bang. Kayak Ay, takut dulu. akhirnya Kita coba ya. ada kesimpulan enggak? Mantap pramuka mantap. Oke, mantap.